Mana cincin gua? Oke kawan-kawan, balik lagi bersama kita, gua Kaleb, Gue Dito. di DKK. Bingung. Kok gua tiba-tiba ngeblank ya? DKK. Ulang. Oke, ulang. Oke kawan-kawan, balik lagi di sini bersama gue Dito Gua Kaleb. di DKK Podcast. Oke, kali ini kita mau, ini sebetulnya agak telat lah. Kita kali ini tuh mau ngomong ya podcast tentang film Superman yang kemarin yang sempat booming banget, yang sempat juga mungkin banyak netizen tuh skeptis gitu ya, kayak ini bisa nggak ngangkat film superhero terutama Superman yang ikonik banget. Benar. Gimana Lep kalau menurut lo? Superman 2025. Tuh, yang diperanin oleh David Jagung Manis. tuh Corn Sweat. Benar. Tuh. Oke, daripada lidah gua kelibet kan? Oke. Jadi gimana Lep kalau menurut lo film Superman yang kemarin? Kalau menurut gua pribadi ya toh, Superman kemarin ini bagus toh. Oh. Epic banget menurut gua pribadi ya kawan-kawan. Karena di Superman 2025 ini siapa sutradaranya? James Gunn. James Gunn itu masukin semua unsur. Ini justru yang gue tunggu-tunggu dari film DC kawan-kawan. Di situ dia masukin romance-nya, terus keluarga, family, terus apa? Family. Terus Superman itu ya layaknya manusia. Tuh. Benar kan? Kalau dari lo gimana tuh? Human being. Yoi. Karena James Gunn itu pasti setiap bikin film, dia kebanyakan emang superhero ya. Contohnya ada. Contohnya itu kalau kawan-kawan tahu dari dunia seberang sana, Guardian of Galaxy. Kalau yang gue lihat perbedaan biasanya yang kita tonton adalah film superhero itu pasti selalu dia punya kekuatan, terus ada lawan bosnya, lawan monsternya, selesai. Ancur-ancuran. Ya udah gitu aja, nggak ada unsur yang namanya seorang superhero. Contoh kayak di film Superman yang baru ini kan, kita pun bisa merasakan bukan sebagai seorang Superman ya, terutama sebagai Clark Kent-nya. Iya. Contoh di mana Clark Kent-nya ini dengan Lois Lane tuh punya begitu ikatan emosional yang kuat banget gitu kan. Iya. Love and hate-nya tuh kena banget lah. Itu dia. Terus lebih family movie aja. Iya. Itu kayak komik zaman dulunya gitu kan, lebih bright aja, lebih terang gitu kan. Apalagi Nggak apa-apa. Lanjut, kalau apalagi apa? apalagi di situ ada adegan dia yang epic banget toh, nyelamatin tupai. Iya, itu Gila itu, lu itu kawan-kawan. Itu gua nggak expect sih. Nggak expect dia bakal set. Dan itu scene-nya pun keren banget. Kalau yang lu suka gua Yang mana? scene yang mana? Gue banyak lagi nih Superman 2025 itu gue banyak Ada banget scene dua yang yang gue suka. nyelamatin. Yang anak kecil. Oke, itu Terus kawan-kawan. yang anjing yang ditiup. Iya. Terus tupai. Terus nyelamatin perempuan di mobil yang mau ketiban gedung. Oh iya benar. CGI-nya itu aduh cakep banget, gila. Dia keluar dari debu-debu gedung itu kan. Iya, yang lagi terbang. Ah, Terus nggak tahu kenapa gue nonton film Superman yang si David Corn Sweat ini kok lebih gimana ya? Gue nangis pas adegan terakhir. benar. Dan tersentuh kawan-kawan. Iya, karena ketika Superman-nya, kan Superman tuh bilang ke wartawan kan, ntar gue mau ngomong dulu sama Lois Lane atau apalah ke belakang, taunya dia terbang, dia cium Lois Lane ya kan. Biasanya yang kayak gitu tuh cuma gue temuin di statue aja, Oh iya. di mainan gitu loh, adegan seperti itu ternyata dimunculin di film Superman ini. Itu keren banget sih, benar-benar James Gunn the Apa ya? best. The best. Oke. Jadi menurut lo Dok, Superman 2025 ini James Gunn tuh ke arah mana tuh? Dia akan build-nya ke depan, itu dia akan bagaimana? Kalau untuk nge-build-nya paling DCU-nya James Gunn pasti tetap movie family. Gue nggak tahu James Gunn tuh ngambil arahnya kemana, mungkin ya. Kalau menurut gue kayaknya ke komik-komik lawas, Oke. komik-komik lawas edisi Komik gitu akurat loh, iya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya ini kita di luar dari Superman dulu ya, misalnya kayak Batman ntar dibikin sama James Gunn seperti apa? Karena Batman mau seterang-terangnya itu film dibikin tetap harus ada nuansa Gelapnya. gelap itu tanda kutip ya.
Karena kan musuh-musuhnya baru yang di-reveal aja Lex Luthor. Oke. Belum Doomsday belum keluar. Belum keluar, benar. Terus yang lain-lain. Kalau feeling gue tuh James Gunn ini kayaknya bakal munculin tuh karakter yang aneh-aneh. Contoh kayak zaman dulu pas waktu Guardian of Galaxy Marvel itu belum keluar, orang mana tahu Guardian of Galaxy. Bener. Tapi begitu keluar dikasih dibikin story-nya gini-gini, oh orang tahu oh ternyata di dunia superhero tuh ada namanya Guardian of Galaxy, ada namanya Star-Lord gitu-gitu kan. Awal filmnya James Gunn ini bikin film DC, artis-artisnya aktor lah kalau di sana sebutnya, kayak karakter-karakter baru, aktor-aktor baru kayak gitu. Karena ini kan yang Superman ini banyak netizen bilang, oh nanti kira-kira ada nggak ya Doomsday? Feeling gue tetap ada. Tetap ada. Tapi mungkin bakal lama. Karena Doomsday kan bisa dibilang main villain-nya Superman. Benar. Feeling gua yang nanti akan di-reveal musuhnya mungkin film 2026 atau 2027 itu Brainiac. Karena kan yang di 2026 kan udah keluar kan. Si itu kan. Supergirl. Series lagi. Movie-nya. Itu aja ngelawan Lobo. Nah, Lobonya pun si Aquaman zaman dulu, Jason Momoa. Iya kan? Gila, itu. emang Gue nggak bisa bayangin deh. Itu pasti keren banget sih, Tok. Tapi memang gue sukanya James Gunn untuk ngegarap DCU film Superman atau apapun nanti ke depannya, karakternya itu pasti mirip-mirip. Aktor atau aktrisnya, entah dia jadi villain atau jadi siapa. Karena Jason Momoa memerankan Lobo itu mirip banget. Ada yang menarik kan, Tok? Saat kenapa Jason Momoa akhirnya dipilih menjadi Lobo. Iya, jadi itu yang lucunya ya. Lucunya Jason Momoa itu biasanya kan orang kan mungkin kalau mau main film sesuatu kan harus ada term and condition-nya lah. Iya benar dipakai. Tapi Jason Momoa cuma DM si siapa? James Gunn doang. Dan James Gunn bilang oke. Langsung oke. Tapi memang semirip itu si Momoa itu. Iya, cocok toh. Benar. Ditambah si David Corenswet jadi Superman, Supergirl-nya kan si Millie Alcock itu. Itu pas waktu dia meranin jadi Supergirl tuh, waduh. Soalnya keren banget. Jadi pas itu kombinasi David Corenswet sama si Millie ini. Pokoknya kita tunggu aja project-project James Gunn di film DC berikutnya. Tapi sebentar dulu, jangan main tunggu-tunggu aja. Di film Superman ini tuh yang kita bahas, itu ada siapa aja yang keluar karakternya. Oh iya juga, benar. Ada si ini toh, Dora, The Explorer. Iya dong. Iya siapa? Jadi siapa? Yang jadi Hawkgirl. Oke, dia jadi Hawkgirl. Apal tuh gua. Terus sama si Green Lantern. Ya, itu Guy Gardner. Terus ada Metamorpho. Terus ada Mr. Terrific. Nah, itu yang seru. Karena Mr. Terrific ini emang bener, gue tuh nggak nyangka pas waktu nonton pun juga, ya udahlah paling sidekick karakter. Tapi kok Mr. Terrific ini nge-build filmnya jadi lucu, jadi naik gitu loh. Emang itu ada satu scene sih, gue ngakak juga sih toh. Yang buka pintu. Buka pintu, benar. Sama Lois Lane. Yang Lois Lane bilang, lu alat canggih-canggih tapi pintu lu kok kebukanya lama. Tapi yang gue suka dari film Superman 2025 ini, semua karakter yang dibikin sama James Gunn, build karakter per karakter tuh cakep semua. Iya. Semuanya tuh bener-bener slow pace, tapi ada fast pace-nya, tapi kena gitu ke penonton. Kayak Superman. Rapi. Iya, Superman awalnya kuat, orang-orang mengidam-idamkan dia, dapat berita yang buruk, berita fake, bahwa ternyata katanya Superman itu mau nguasain dunia, ngancurin dunia. Dia bener-bener depresi banget. Itu kan ada scene-nya kan. Iya. Terus makanya dia nanya ke Lois Lane yang suruh wawancara. Iya, benar. Itu keren, itu scene yang di apartemennya kan? Jujur pecah. Enggak, gue pas waktu scene yang dia dari come on Lois Lane, let's go Chrome Kite kata dia. Suaranya dari itu tiba-tiba langsung nge-switch Miss Lane. Suaranya langsung gitu kayak gue ngeliat kayak gue. Wah, Padre, kok tangan kiri. Tapi bener, gue tuh nonton bioskop tuh sampai kayak diem bengong. Nah itu yang mau gue tanya, lu nonton bioskop? Lu mau nangis? Nangis pak, gue udah keluar air mata. Berus mili. Yang pas ending scene. Terakhir tuh scene yang ciuman itu. Yang ada statue-nya kan? Iya. Ini the best lah, pokoknya the best Superman ini, film Superman. Benar. Dan yang menarik kawan-kawan, ada satu yang menjadi mungkin pertanyaan kita semua selama ini. Kok ini Superman cuma pakai kacamata nggak ketahuan mukanya? Ternyata di situ kan dijelasin dibahas. Jadi ketika kacamata itu dipakai sama Clark Kent atau Kal-El itu sendiri, orang awam yang ngelihat di luar sana ya orang lain. Kayak gitu.
Ya, ya sedetil itu kan James Gunn bikin. Iya, makanya. Ya itu sih ya. Apa lu? Jadi. Elah. Oke kawan-kawan. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak kita omongin, terus kawan-kawan juga mau seru-seruan ikut ini, bisa tulis di komen. Kita ngobrol seru-seruan. Ikut ini tuh ikut apa? ikut ngobrol tentang film Superman kemarin yang di 2025. Tapi mungkin nanti ke depannya kita akan banyak juga nih yang kayak gini-gini, mungkin film. Sebenarnya yang menarik, ini di luar dari kita ini ya, Superman. Ada film horor, ini kayak udah rilis deh. Tapi POV-nya anjing. Dari anjing kayaknya Australian Shepherd, judulnya Good Boy. Itu bagus banget. Orang bilang katanya oke, cakep. Maksudnya film dengan sudut pandang anjing, biasanya kan film kita ya udah ada anjing udah, tapi kan kitanya. Tapi ini sudut pandangnya dari anjingnya. Itu tapi bagus banget dan serem. Gue jujur belum nonton. Karena di situ nggak ada Superman. Oke kawan-kawan, nanti pasti ke depannya kita akan bikin seperti ini lagi, podcast seperti ini. Oke, di sini ada gue Dito, gue Caleb. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kita balik lagi di DKK Podcast selanjutnya. Bye-bye kawan-kawan. Oke. Haus minum dulu. Itu sih.